Tuduhan terkait keaslian ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat, menebarkan bayang-bayang yang tak asing lagi di kancah politik. Pertanyaan utamanya berkisar pada apakah ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi selama karir pelayanan publiknya asli atau palsu. Tuduhan semacam itu, jika terbukti benar, akan membawa dampak signifikan bagi reputasi pribadinya dan keabsahan masa jabatannya di kantor publik. Publik tetap sangat tertarik, menantikan kejelasan mengenai masalah yang menyentuh kepercayaan dan integritas di tingkat kepemimpinan tertinggi. Terus munculnya tuduhan ini menggarisbawahi keprihatinan masyarakat yang lebih luas tentang transparansi dan akuntabilitas. Penyelidikan yang sedang berlangsung oleh aparat penegak hukum bukan hanya tentang kredensial akademik satu individu. Ini juga tentang menegakkan prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan memastikan bahwa tuduhan serius diperiksa secara menyeluruh dan tidak memihak. Gelombang kontroversi terkini seputar ijazah mantan Presiden Jokowi dipicu oleh konten yang beredar di berbagai platform media sosial. Sekitar tanggal 26 Maret 2025, Jokowi dilaporkan mengetahui adanya beberapa video yang berisi pernyataan yang dianggapnya mencemarkan nama baik dan bersifat fitnah, yang secara langsung menuduhnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana palsu. Penyebaran digital ini dengan cepat membawa isu tersebut ke permukaan diskusi publik, menciptakan kehebohan dan memicu komentar luas di berbagai komunitas daring. Tuduhan tersebut, yang diperkuat oleh jangkauan dan kecepatan media sosial, mengisyaratkan adanya penipuan yang disengaja dari pihak Jokowi terkait latar belakang pendidikannya. Pemicu awalnya bukanlah keluhan resmi atau investigasi jurnalistik, melainkan penyebaran viral konten buatan pengguna secara daring, yang memaksa adanya tanggapan yang lebih formal dan terstruktur dari mantan presiden dan sistem hukum. Setelah mengetahui video-video pencemaran nama baik yang beredar di media sosial, mantan Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Beliau memandang konten tersebut sebagai serangan langsung terhadap karakter dan integritasnya, yang berisi apa yang dianggapnya sebagai kebohongan dan fitnah terang-terangan mengenai kualifikasi akademisnya. Reaksi langsungnya adalah berkonsultasi dengan para pembantu dan penasihat hukumnya, yang mengarah pada keputusan untuk secara aktif melawan tuduhan tersebut dengan mengumpulkan bukti atas klaim yang dibuat. Jokowi secara khusus menginstruksikan timnya untuk mengumpulkan bukti secara cermat dari berbagai platform media sosial, tempat video dan pernyataan terkait disebarkan. Pada tanggal 30 April 2025, beliau secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, mengubah situasi dari sengketa media sosial menjadi laporan hukum resmi. Laporan tersebut diajukan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, dengan fokus pada kerugian yang disebabkan oleh klaim palsu tentang ijazah sarjananya. Mantan presiden juga telah menyatakan secara terbuka kesiapannya untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan guna mengakhiri spekulasi secara definitif dan apa yang disebutnya fitnah. Sikap proaktif ini bertujuan untuk melawan narasi penipuan dan memberikan bukti nyata untuk membantah tuduhan tersebut. Menyusul laporan resmi yang diajukan oleh mantan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April 2025, Polda Metro Jaya segera memulai penyelidikan resmi atas dugaan ijazah palsu. Kasus ini ditugaskan kepada Subdirektorat Keamanan Negara di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menggarisbawahi keseriusan pihak berwenang dalam menangani laporan tersebut. Polisi memulai proses pemeriksaan laporan dan bukti awal yang diajukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, secara konsisten telah mengonfirmasi bahwa proses tersebut aktif dan sedang berlangsung. Tujuan utama penyelidikan Polda Metro Jaya adalah untuk menentukan apakah pernyataan yang dibuat dalam video media sosial tersebut benar-benar merupakan pencemaran nama baik dan fitnah, serta untuk memastikan fakta seputar keaslian ijazah sarjana Jokowi. Komponen penting dari penyelidikan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi berkisar pada pengumpulan dan analisis bukti digital, terutama dari platform media sosial. Tim kuasa hukum Jokowi mengambil langkah awal dengan mengumpulkan materi ini secara sistematis, mendokumentasikan sumber, waktu pengunggahan,
tingkat penyebarannya, dan identitas akun yang terlibat dalam penyebarannya. Penyidik Polda Metro Jaya kini bertugas memverifikasi dan menganalisis lebih lanjut bukti digital ini, yang berpotensi melibatkan ahli forensik digital untuk memastikan asal konten dan melacak jalur penyebarannya. Polisi akan meneliti video dan unggahan yang diidentifikasi oleh tim Jokowi, mencari pernyataan spesifik yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah menurut hukum Indonesia. Temuan dari penelusuran jejak digital ini akan memainkan peran penting dalam menentukan arah penyelidikan dan tindakan hukum selanjutnya terkait kontroversi ijazah. Dalam perkembangan penting, Polda Metro Jaya telah meminta keahlian Dewan Pers sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait tuduhan ijazah. Koordinasi ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi materi video tertentu yang telah diserahkan sebagai bukti guna menentukan apakah video-video ini dapat diklasifikasikan sebagai produk jurnalistik. Keterlibatan Dewan Pers menggarisbawahi kompleksitas penilaian konten di era digital, di mana batasan antara jurnalisme, opini, dan misinformasi seringkali kabur. Kombes Ade Ari Syam Indradi dari Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa permintaan keterangan ahli dari Dewan Pers telah diajukan dan masukan dari mereka telah diterima. Kolaborasi antara polisi dan Dewan Pers ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penyelidikan berjalan dengan pemahaman yang mendalam mengenai sifat bukti yang diperiksa. Aspek penting dari penyelidikan Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah terhadap mantan Presiden Jokowi adalah pemeriksaan saksi. Hingga tanggal 23 Mei 2025, sejumlah besar individu, total 29 saksi, telah diperiksa dan keterangannya dicatat secara resmi. Kesaksian yang dikumpulkan akan membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa, memahami asal-usul dan penyebaran tuduhan, serta menilai dampak dari konten yang disengketakan. Individu yang dipanggil sebagai saksi kemungkinan mencakup berbagai orang yang terkait dengan kasus ini dalam berbagai kapasitas. Informasi yang dikumpulkan dari 29 saksi ini akan dianalisis secara cermat dan diverifikasi silang dengan bukti lain, termasuk materi digital yang dikumpulkan dari media sosial dan pendapat ahli dari Dewan Pers untuk membangun gambaran situasi yang komprehensif. Dengan demikian, narasi kasus ini dibangun bagian demi bagian melalui keterangan-keterangan yang dicatat dengan saksama ini. Hingga akhir Mei 2025, penyelidikan Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi masih sangat aktif dan terus berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, telah menegaskan kembali bahwa proses pendalaman atau investigasi mendalam masih berjalan. Salah satu agenda penting mendatang dalam penyelidikan ini adalah pemeriksaan lanjutan terhadap saksi ahli forensik digital yang diidentifikasi dengan inisial RS, Rismon Sianipar. Keterlibatan berkelanjutan saksi ahli seperti Rismon Sianipar menyoroti kompleksitas teknis yang terlibat dalam penyelidikan kasus yang berasal atau diperkuat di ranah digital. Jokowi sendiri telah secara terbuka menegaskan bahwa laporan polisi yang diajukannya terkait tuduhan ijazah masih dalam penyelidikan aktif oleh Polda Metro Jaya. Seraya menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama sepenuhnya, termasuk kesediaannya untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan jika diperlukan. Langkah selanjutnya dalam penyelidikan tuduhan ijazah terhadap mantan Presiden Jokowi kemungkinan akan melibatkan beberapa tahap kerja cermat lagi oleh Polda Metro Jaya. Setelah pemeriksaan ahli forensik digital Rismon Sianipar yang akan datang, penyidik akan mengintegrasikan temuannya dengan kesaksian dari 29 saksi yang telah diperiksa dan bukti lain yang terkumpul. Tonggak penting adalah keputusan polisi mengenai apakah terdapat cukup bukti untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan awal menjadi penyidikan formal, yang kemudian berpotensi mengarah pada penetapan tersangka jika ditemukan adanya pelanggaran hukum. Publik, dan tentunya semua pihak yang terlibat, menantikan keputusan ini dengan penuh minat, karena akan menunjukkan kemungkinan arah perkembangan kasus ini ke depan. Pada akhirnya, pencarian kebenaran dalam masalah ini bergantung pada proses investigasi yang menyeluruh, tidak memihak, dan transparan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seraya menegaskan kembali prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.